Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ustaz, beberapa hari kemarin kita kehilangan salah satu pendiri Dietollah, yaitu Ustadz Hasan Ibrahim. Dan kita kenal beliau ini adalah sahabat Ustadz Hashim. Sejak kapan Ustadz mengenal beliau ini? Ya, kenalnya saya dengan beliau itu ya sejak di Tarjah itu. Sejak dulu beliau memang penampilannya begitu, Ustadz, ya? Penampilannya rapi. Ya, setahu saya memang beliau itu tampilannya selalu lebih dari teman-temannya itu. Terutama sesudah di Balikpapan itu jauh beda dengan kami pada umumnya itu. Karena juga profesi beliau ditugasi selalu berhadapan dengan orang-orang Pejabat, ya. Orang-orang yang berpenampilan juga, jadi harus menyesuaikan diri begitu. Kalau yang karakternya, Ustadz, ya, beliau ini kan nggak pernah marah gitu ya, atau nggak pernah kelihatan kita lihat beliau marah. Apa yang beliau seperti itu, Ustadz, ya? Memang beliau sepengetahuan saya orang yang lapang dadanya tuh. Ya, kalau ada hal-hal yang tidak berkenan itu biasanya beliau diam itu tuh, tidak melayani teman-temannya itu. Ya, itu kemudian diwujudkan dalam komunikasi dengan kami semuanya itu. Ya, beliau selalu low profile gitu tuh. Tidak pernah kita lihat ya kedatpun penampilan seperti itu, tapi tidak kelihatan seperti merasa lebih dari yang lain, tidak juga tuh. Memang dari penampilan terus terang saya sangat salut tuh. Dan saya tidak bisa ikuti itu tuh. Rupanya karakternya berbeda itu. Terus ceritanya beliau ikut ke Gunung Tembak gimana itu, Ustadz? Ya, sebetulnya bicara Gunung Tembak itu beliau lebih duluan dari saya, karena beliau di Jogja itu, di Tarjah itu, beliau sudah berkenalan dengan Abdullah Said itu. Dan waktu itu saya belum kenal. Waktu itu kan saya kan setahun lebih dulu dari beliau itu tuh. Jadi ceritanya sudah selesai. Saya pulang kampung lah begitu tuh. Ya, Ustadz Hasan masih di Jogja, ya? Masih di Jogja. Nah, rupanya dalam komunikasi dan diskusi akhirnya beliau membuat almarhum menitipkan surat kepada saya itu tuh. Pasan bawa ke rumah itu. Yang bawa Ustadz Hasan? Iya. Iya. Jadi seandainya Pak Hasan ndak mau disuruh atau ndak dibawa ke rumah, ya saya ndak tahu ceritanya saya di mana tuh sekarang. Jadi ada perannya Ustadz Hasan, ya, yang membawakan surat Ustadz Abdullah Said ke Ustadz ke rumah, ke Magelang, Ustadz, ya? Rumah, iya. Oh, iya. Memang juga sering ke rumah karena dekat kan. Oh, Jogja Magelang dekat. Kalau Pekalongan kan memang jauh itu. Jadi saya ingat saya baru satu kali saya ke rumahnya itu tuh. Kalau ceritanya katanya Ustadz Hasan itu mau ke Madinah, Ustadz, ya? Sebetulnya yang ingin ke Madinah bukan cuma Pak Hasan, saya pun ada punya keinginan itu. Dan teman-teman rata-rata ya Madinah kan menduduki satu status tersendiri ya. Bahkan waktu itu saya sudah sempat ke Jakarta itu. Ceritanya ingin ketemu dengan almarhum Pak Nasir itu. Dengan teman saya yang juga satu kelas itu, namanya orang Arab, Pak Ali, namanya Pak Ali itu. Dengan Pak Ali itu saya ke Jakarta itu. Ngomong, tapi dengan Pak Nasir enggak ketemu karena beliau enggak ada di tempat. Karena dengan sekretarisnya Agus C kalau tidak salah namanya itu. Ya karena beliau tidak bisa memberikan keputusan, akhirnya kami pulang. Cuma kemudian karena Pak Ali itu keinginannya keras, ya lain kesempatan beliau pergi sendiri itu. Dan konon ceritanya beliau sempat di Baghdad atau di mana gitu. Tapi sampai sekarang tidak pernah saya ketemu tuh sama sekali, itu putus itu komunikasi itu. Ya.
Jadi Ustadz dari Jakarta itu langsung ke Jogja lagi, ke Masjid Tarje. Iya, ke situ lagi tuh. Terus kesannya Ustadz Hasan gimana Ustadz selama beliau di Gunung Tembak yang cita-cita ke Madinah, terus ketemu hutan, ketemu ndak ada apa-apa, merintis, itu gimana beliau Ustadz? Bahkan beliau kan sebetulnya yang memberi gambaran kepada saya, kita kan berjuang itu, kita tuh sudah siap dengan segalanya itu tuh. Ya karena saya tidak pernah komunikasi dengan beliau, saya tidak pernah sama sekali itu. Lihat pun cuma satu kali, itu pun sepintas. Kalau Pak Usman dengan Pak Hasan ini kan memang sudah lontang lantung dengan almarhum Abdul Said, itu sudah sering itu. Kemana beliau berceramah itu anak orang tua itu selalu ikut itu. Nah kalau saya tidak tahu itu tuh. Jadi justru Ustadz Hasan yang beritahukan banyak pada Ustadz ya tentang Gunung Tembak, artinya lebih dulu paham Ustadz ya. Ya, sebenarnya kan belum ada gunung tembak kan, dan Ya betul. lo cerita ya kita mau berjuang gitu aja itu. Kita siap diri nanti masuk hutan kah apakah itu tuh. Kalau cerita ke Madinah itu kan memang saya tidak tahu tuh, cuma beliau pernah cerita memang mau ke sana dan diharapkan oleh Muhammadiyah di Pekalongan ya semacam menjadi dutanya lah begitu untuk nanti pengembangan di Pekalongan begitu tuh. Terus Ustadz Hasan ini kan kalau tugasnya di Hidayatullah kan selalu hubungan dengan ekonomi, dengan keuangan. Memang beliau ahli di situ Ustadz ya. Sebetulnya yang pernah diserai keuangan pertama itu saya. Dulu ya mungkin tidak tahu bagaimana beliau melihat. Cuma kekurangan saya satu tidak bisa nulis itu. Jadi catatan dengan uang itu selalu banyak uangnya itu tuh. Jadi mungkin dari situ kemudian beliau ini anak tidak bisa itu barangkali begitu tuh. Ya saya senang aja karena memang ngurus uang tuh aduh sulit. Kelebihannya pasti berani dan bisa bertanya kepada siapa yang dititip uang itu. Banyak belanja ini, mana notanya itu, berani tanya. Kalau saya tidak berani tanya itu tuh, apalagi sama-sama teman itu. Jadi kelebihan Ustadz Hasan itu mau catat dan berani bertanya kepada orang yang dikasih amanah Ustadz ya. Kalau saya orang sudah kasih uang suruh belian, ya sudah, enggak, dia diam ya saya diam itu tuh. Enggak sampai hati tanya itu tuh, apalagi cuma uang berapa lah itu tuh. Kok sama teman bisa itu. Cuma sebenarnya bukan masalah bisa, itu kan kewajiban ya yang harus ditunaikan itu. Terakhir ketemu Ustadz Hasan kapan Ustadz? Berapa tahun yang lalu? Acara Munas kalau tidak salah itu. Kok Munas apa? Iya Munas. Munas itu berarti tahun 2000. Munas di Depok itu. Di Depok. Iya. Itu kan jarang kemudian Pak Hasan menggantikan Abdullah Ihsan sebagai ketua karena Pak Abdullah berhalangan itu. Sempat rapat satu kali aja itu, habis itu tidak pernah ketemu lagi itu. Sakit. Apa pesan-pesan untuk generasi muda terkait dengan beliau? Ya kita berharap generasi muda itu punya tugas yang lebih berat dari kita tuh. Sehingga mereka harus mempersiapkan diri, punya kemampuan lahir batin yang melebihi dari kami ini. Kami ini kan semuanya kan hampir dikatakan alamiah semua itu tuh. Kerjakan pekerjaan bukan karena mampu, cuma karena ditugasi dan tidak punya pengalaman dan tidak ada ilmunya itu. Jadi secara lahir sebetulnya saya sangat optimis ya ke depan ini. Adik-adik ini kan dari sisi keilmuan sudah bisa dibanggakan, dari semangat yang masih muda itu kadang muda itu kan punya kemampuan yang kadang-kadang yang jelas punya kapasitas yang melebihi dari kami semuanya itu. Jadi ke depan harus ada gebrakan-gebrakan yang bisa mereka lakukan
sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan aturan yang telah disepakati. Dan yang paling penting, jangan membanggakan kemampuan. Kita ini adalah manusia biasa yang semuanya bergantung kepada yang kuasa. Karena faktor ibadat sejak awal itu menjadi prioritas sangat utama itu. Kalau ibadahnya bagus, kemudian kerjanya serius, insya Allah itu turun itu solusi-solusi yang barangkali di luar kemampuan kita tuh. Mengandalkan intuisi yang datang karena ada mujahadah kita yang tidak bergantung kepada kita punya kemampuan, kita punya ilmu. Dan makanya almarhum mengatakan ibadah itu harga mati itu tuh. Tidak bisa ditawar itu tuh. Sampai kalau tidak salah pernah ada ucapannya itu, kalau tidak salat malam itu bukan orang hidayatullah tuh, biar lahir di hidayatullah itu tuh. Jadi salat malam itu prioritas utama itu. Makanya kadang-kadang kita yang sering berhadapan dengan realita itu sering bicarakan ini beliau ibadahnya kan memang lain dari yang lain itu tuh. Yang dibukukan tidak ada itu. Tapi beliau punya keyakinan, sehingga memang keyakinan itu membuat solusi-solusi yang di luar pikiran kita itu. Itu yang dipompakan kepada para santrinya. Dan beliau tidak punya lelah itu almarhum itu tuh, Abdul Said itu. Kapan ada waktu, secara khusus yang rutin itu malam Jumat aja, tapi di lain waktu tuh banyak sekali waktu-waktu yang tanpa rencana, tanpa perencanaan. Yang namanya ceramah habis subuh sampai jam 8 itu biasa itu. Duhur sampai menjelang asar itu biasa itu. Asar sampai menjelang itu biasa. Habis sisa sampai setengah jam paling kurang itu biasa itu. Tidak tahu kapan, tapi kelihatannya kapan beliau punya inspirasi, beliau naik sampaikan itu. Itulah kemudian yang barangkali itu bisa membentengi teman-teman adik-adik yang mungkin ada perasaan goncang atau apa, dengar itu kemudian tidak jadi itu. Banyak itu ada solusi yang mereka dapatkan dari ceramah-ceramah beliau sampaikan itu. Nah, tanpa lelahnya yang kelihatannya yang sulit untuk diikuti oleh generasi berikutnya ini nih. Itu habis pengajian malam Jumat itu beliau, kita semua dikumpul itu tuh. Sudah jam berapa itu? Ya kan habis sisa baru dimulai itu tuh. Paling itu, dan mesti 1 jam itu, 1 jam pas itu selesai. Nah, masing-masing petugas ceritanya evaluasi lah, menyampaikan apa, dan disitulah kemudian nanti ada teguran, ada arahan, apa masalahnya tidak selesai pekerjaan, dan itu rutin, nggak diprogram. Akhirnya kemudian ya para petugas itu ya karena mau ditanya, jadi ya harus siap-siap kan. Iya, Set. Ini terima kasih banyak pesan-pesannya, harapannya begitu besar para orang tua kepada generasi muda. Dan kita tadi ibadah harga mati, dan kita tidak boleh lelah, karena itu yang spirit ditinggalkan oleh para pendiri Hidayatullah, tidak boleh lelah kerja dan ibadah harga mati. Tidak cukup hanya mengandalkan ilmu, kemampuan dan pengalaman saja. Itu yang dipompakan pada kita semuanya. Ya. Mungkin ada lagi terakhir. Almarhum Said itu punya karakter yang ingin melihat pekerjaan yang diamanahkan itu sukses itu. Sehingga beliau kadang-kadang bahasa kasarnya itu marah. Dan marah itu kadang-kadang memang bisa sakit, memang bisa merah kuping itu tuh. Saya termasuk orang yang sering dimarahi.
termasuk Ustaz Hasan juga. Pak Hasan termasuk orang yang kapan ya dia dimarah itu enggak pernah saya dengar lah begitu. Ada beberapa orang yang selalu saling kena marah itu. Sebut umpamanya ya Qadir Jailani, Abdul Majid Aziz, ya termasuk saya dan ditegurnya untuk kebaikan ya. Iyalah. Koreksi. Dan dia dalam menegur itu kadang-kadang spontan, tapi kadang-kadang juga pakai orang itu. Salah satu di antara kasus itu almarhum memarahi Pak Majid Aziz itu. Dia panggil saya tuh. Saya mau bilang begini nanti kamu ndak usah itu. Ya karena bukan saya maksudnya ya biar sebut namanya saya ndak. Ada yang dimaksud Ustaz Majid Aziz. Iya. Tapi Ustaz yang disebut namanya. Ya. Pernah juga saya dibawa ke IC Kenangan, ceramah di situ. Beliau yang ceramah itu tuh. Beliau diskusi itu dengan manajer di situ itu. Tapi saya tahu maksudnya itu saya yang sebelum dinasihati itu. Beliau diskusi apa masalah. Ya, beliau kesannya bertanya lah kepada orang itu tuh. Ya belum berikan jawaban. Ya, jawabannya sebetulnya beliau menegur saya, tapi lewat orang lain lewat tanya jawab itu sehingga enggak terasa itu maksudnya. Dan beliau juga yang ditanya itu enggak tahu kalau maksudnya kepada saya, kan yang tahu kan cuma saya itu. Iya. Artinya Ustaz Abdul Said ini kaya metode Ustaz ya dalam memimpin, dalam menegur bagaimana menjadi pekerjaan itu selesai sukses itu ya. Nah, itu banyak caranya dan semuanya kader itu tidak ada yang tersinggung Ustaz ya. Tersinggung. Ya. Tapi saya kira cukup untuk pagi hari ini kita mendapatkan banyak spirit, nasihat dan semangat untuk kita semuanya generasi pelanjut Hidayatullah, dan betul-betul kita harus bisa mewarisin nilai-nilai yang sudah ditanamkan, diteladankan kepada kita semuanya. Dari kami mohon maaf, terima kasih banyak Ustaz. Jazakumullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.